Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Ilham Fatoni, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kitab Tahsyirul Khalaq. Baiklah, langsung saja kita akan membahas identitas kitab Tahsyirul Khalaq ini terlebih dahulu. Kitab Tahsyirul Khalaq ini ditulis oleh seorang ulama, ahli sejarah dan ahli geografi kelahiran Baghdad, Irak, yaitu Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, dengan nama lengkap Abul Hasan Ali Ibnul Husain Ibnu Ali Al-Mas'udi, 283 Hijriah atau 895 Masehi sampai dengan 345 Hijriah atau 956 Masehi. Beliau ini adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang geografis dan sejarah, yang merupakan keturunan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kitab ini diberikan nama Tahsyirul Khalaq, yang mana isi dalam kitab ini lebih memuat pada pengajaran mengenai akhlak dan adab dalam berhubungan dengan sesama makhluk maupun berhubungan dengan Tuhan. Di antaranya adalah adab-adab kepada guru, kepada murid, kedua orang tua, kerabat, sampai adab-adab dalam bersosial lainnya. Di dalam hadis, kitab Tahsyirul Khalaq adalah matan kitab tasawuf yang membahas tentang akhlakul karimah. Selanjutnya adalah latar belakang kitab Tahsyirul Khalaq ini. Kitab Tahsyirul Khalaq karya Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Penulisan ini dilatar belakangi untuk siswa-siswa kelas 1 Ma'had Al-Azhar, dan kitab tersebut diberi nama oleh beliau Tahsyir Al-Khalaq. Beliau banyak menjelaskan di dalam kitabnya tentang pentingnya berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas isi dari kitab Tahsyirul Khalaq. Bab yang pertama yaitu bab takwa. Kemudian bab yang kedua adalah bab adab guru. Kemudian yang ketiga adalah bab adab murid. Yang keempat adalah bab hak-hak kedua orang tua. Yang kelima bab hak-hak kerabat. Yang keenam bab hak-hak tetangga. Yang ketujuh bab adab muasyarah atau pergaulan. Yang kedelapan bab ulfah atau persatuan. Yang kesembilan bab akho atau persaudaraan. Yang ke-10 bab adab majelis. Yang ke-11 bab adab makan. Yang ke-12 bab adab minum. Yang ke-13 bab adab tidur. Yang ke-14 bab adab di masjid. Yang ke-15 bab kebersihan. Yang ke-16 bab jujur dan dusta. Yang ke-17 bab amanah. Yang ke-18 bab iffah atau memelihara diri. Yang ke-19 bab muru'ah atau karisma. Yang ke-20 bab hilm. Yang ke-21 bab sakho. Yang ke-22 bab tawadlu. Yang ke-23 bab izatun nas. Yang ke-24 bab khildu atau dendam. Yang ke-25 bab hasad atau dengki. Yang ke-26 bab akhibah atau menggunjing. Yang ke-27 bab namimah atau adu domba. Yang ke-28 bab kibru atau sombong. Yang ke-29 bab ghurur. Yang ke-30 bab zalim. Dan yang 31 bab adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari bab yang ada di dalam kitab Tahsyirul Khalaq. Yang pertama bab takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang maha mulia lagi maha agung dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sehingga ketakwaan tidaklah sempurna kecuali dengan menyepikan atau menjauhi
dari semua segala keburukan hati dan menghiasi dengan setiap fadilah. Selanjutnya adalah bab adab guru. Guru harus mensyaratkan dirinya untuk menjadi orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Karena sungguhnya ruh murid lemah dinisbatkan atau dibandingkan dengan ruhnya. Tatkala guru memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka murid juga akan menyesuaikan diri seperti itu. Kemudian, bab adab murid. Adab murid bagi seorang murid, ada adab di dalam dirinya sendiri, adab ketika berhubungan bersama guru, dan adab ketika berhubungan bersama saudara-saudaranya atau teman-temannya. Selanjutnya yaitu bab hak-hak orang tua. Maka wajiblah bagi seorang insan untuk yang pertama, mengikuti atas kenikmatan yang diberikan kedua orang tuanya agar dia bisa bersyukur atas kenikmatan itu. Kemudian yang kedua, menuruti perintah kedua orang tuanya kecuali tatkala perintah itu dalam melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, duduk bersama kedua orang tuanya dengan khusyuk, juga dengan memejamkan pandangannya dari kesalahan kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, tidak boleh menyakiti kedua orang tua meskipun dengan kata-kata uffin. Selanjutnya, tidak boleh memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tuanya. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, yaitu bab hak-hak kerabat. Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Ana rahmanu wa hazihir rahimu, istaqaqtu lahas ma minal ismi. Faman wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha batattuhu. Maksud dari hadis di atas adalah menjaga hak-hak mereka atau kerabat dan menegakkannya. Kemudian tidak boleh menyakiti salah seorang dari kerabat baik dengan perbuatan maupun tidak dengan perkataan. Kemudian bersikap tawadlu atau rendah hati kepada mereka. Kemudian menangguh atau menahan rasa sakit dari mereka meskipun mereka melakukannya dalam waktu yang lama. Kemudian bertanya tentang seorang dari mereka yang tidak ada. Kemudian membantu mereka di dalam ketercapaian pada kebutuhan-kebutuhan mereka jika mampu. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab hak-hak tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumahmu sampai 40 rumah dari setiap arah penjuru. Maksudnya dari kanan, kiri, depan, belakang, itu 40 rumah. Tetangga memiliki hak-hak yang wajib bagimu, diantaranya adalah yang pertama, kamu hendaknya memulai mengucapkan salam. Kemudian, kamu berbuat baik kepadanya. Kamu hendaknya membalas kebaikannya ketika dia memulainya kepadamu. Kemudian, kamu hendaknya memberikan hartanya yang termasuk hak-hak maliyah atau harta benda bagimu. Misalnya, membayar hutang, dan lain-lain. Selanjutnya, kamu hendaknya menjenguknya ketika sakit. Kemudian, kamu hendaknya turut senang ketika dia bahagia dan turut bertakziah atau berduka cita ketika dia terkena musibah. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.